Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Masran, asisten apoteker di UPT Puskesmas Karangintan II, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 7 kelompok 3 NDH 24. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu sesuai tupoksi sebagai upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN dengan Widya Iswara Bapak Humam Arifin SKM MKes. Apa itu Smart Governance, Manajemen ASN, dan Smart ASN? Smart Governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas kinerja melalui inovasi pemanfaatan teknologi. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN adalah memiliki dan menguasai cara bermedia sosial secara bertanggung jawab. Adapun tugas pokok dan fungsi saya sebagai seorang asisten apoteker secara singkat, yaitu melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinis. Langkah-langkah dalam menganalisis isu. Yang pertama, menentukan isu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai asisten apoteker. Yang kedua, gambaran isu yang terjadi saat ini. Yang ketiga, penyebab terjadinya isu. Yang keempat, dampak apabila isu tidak diselesaikan. Dan yang kelima, menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Menentukan isu sesuai tupoksi dengan menggunakan metode USK. Metode USK adalah U. Urgensi, di mana masalah tersebut harus segera diatasi. S. Seriousness, di mana masalah tersebut adalah masalah serius dalam menyangkut kesehatan masyarakat. G. Growth, apabila isu tersebut dibiarkan akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Dengan keterangan skor 1-5, di mana skor 1 adalah yang terendah, yang artinya sangat tidak mendesak, dan skor 5 yang paling tinggi, yaitu sangat mendesak. Ada 3 isu yang terjadi di unit kerja saya di Apotik Puskesmas Karangintan II. Yang pertama, ketidakpatuhan pasien dalam minum obat antibiotik. Yang kedua, pemahaman pasien tentang penggunaan obat khusus masih rendah. Penggunaan obat khusus di sini adalah penggunaan obat tetes mata, penggunaan obat tetes telinga, dan lainnya. Yang ketiga, belum adanya penandaan obat lasa look alike, sound alike, dan high alert. Berdasarkan hasil analisis USG seperti di slide yang saya tampilkan, dapat disimpulkan ketidakpatuhan pasien dalam minum obat antibiotik memiliki peringkat tertinggi dengan skor 14. Yang artinya, isu atau masalah tersebut sangat perlu dicarikan solusinya. Gambaran kondisi saat ini, kurangnya kepatuhan pasien dalam menggunakan obat antibiotik secara benar baik dari penggunaan, penyimpanan, serta membuang obat antibiotik. Analisis isu dengan menggunakan diagram fishbone, yaitu diagram seperti ikan di mana masalah utamanya ditempatkan di bagian kepala ikan. Masalah utama di sini adalah ketidakpatuhan pasien dalam minum obat antibiotik dan penyebabnya sebagai tulang kerangka. Penyebab yang pertama yaitu pada manusia belum optimalnya pemberian informasi obat dari petugas farmasi. Dari metode, kurangnya penyuluhan terkait penggunaan antibiotik di mana belum ada pemberian informasi obat selain edukasi pada saat penyerahan obat. Dari segi material, pemanfaatan media yang belum optimal. Dari segi lingkungan, kurangnya perhatian masyarakat atau pasien cara meminum obat yang benar. Dampak apabila isu tidak diselesaikan. Yang pertama, terjadinya resistensi antibiotik. Yang kedua, mencegah efek samping obat antibiotik yang ditimbulkan. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan pemakaian obat antibiotik. Dan yang keempat, mencegah gagalnya terapi obat antibiotik. Gagasan kreatif penyelesaian isu dengan metode SWOT. SWOT adalah S. Strength atau kekuatan, W. Weakness atau kelemahan, O. Opportunity atau peluang, dan Threat atau ancaman.
Mari kita bahas satu-satu. Dari dalam, membantu dalam mencapai tujuan. S atau strength, kekuatan, adanya petugas farmasi yang berkompeten di bidangnya, yaitu apoteker dan asisten apoteker yang dapat memberikan informasi obat secara benar kepada pasien. W. Weakness, kelemahan, menghambat dalam mencapai tujuan. Belum adanya pemberian informasi obat seperti leaflet, selain edukasi pada saat penyerahan obat. Dari luar, membantu dalam mencapai tujuan. O. Opportunity atau peluang, tersedianya tempat sebagai media untuk melakukan edukasi tentang penggunaan obat antibiotik. T. Threat atau ancaman, menghambat dalam mencapai tujuan. Kurangnya pemahaman pasien atau masyarakat terhadap penggunaan antibiotik akan menimbulkan resistensi antibiotik. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, pemberian informasi obat dari petugas farmasi tentang penggunaan obat antibiotik dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Tahapannya adalah memilih kosakata dan gestur tubuh yang mudah dipahami pasien dan penulisan pada aturan pakai lebih rinci. Hasil yang diharapkan, pasien paham dan mengerti tentang penggunaan obat secara benar. Pihak yang terkait, dokter, farmasi, perawat, serta bidan. Yang kedua, membuat video bagaimana cara menggunakan, menyimpan, membuang obat antibiotik dengan benar. Tahapannya adalah membuat desain gambar dan video yang menarik dan mudah dimengerti oleh pasien. Hasil yang diharapkan, pasien mendapat informasi tambahan selain penjelasan dari petugas farmasi, pihak yang terkait, dokter, farmasi, perawat, serta bidan. 3. Memaksimalkan tempat ruang tunggu poli rawat jalan dan ruang tunggu apotik sebagai tempat media untuk edukasi. Tahapannya adalah menampilkan video edukasi yang telah dibuat pada saat jam pelayanan. Hasil yang diharapkan, semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas Karangintan II mendapat informasi penggunaan obat antibiotik. Pihak yang terkait adalah lintas program, semua pihak di UPT Puskesmas Karangintan II. Sekian penjelasan saya mengenai analisis isu berdasar tupoksi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.